Pemuda ini dalam waktu 4 bulan berhasil mencapai 400.000 follower. Selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi Sabi. Bersama gua nih guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gua kedatangan seorang tamu, gila. Keren banget nih guys, karena Google aja udah ngundang dia. Lah apalagi gue, masa gue nggak ngundang sih? Ini temennya abang gue sih, bukan teman gue. Tapi dia keren banget nih guys, karena dia dalam waktu 4 bulan itu berhasil mencapai 400.000 follower. Lah gue ini udah berapa tahun, subscribernya baru gope. Ayo dong, jangan lupa pada subscribe, pada follow, pada like ya guys. Oke deh, kita sambut aja nih Kakak Alfa. Nah, ini dia sampai juga nih Bro Alfa. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Mantap. Itu kayak keren gak intro gue masuk ya? Itu idenya si Alfa tuh guys, mantep banget. Dia jadi selalu mempercantik sebuah konten ya, karena emang udah kebiasaan kayaknya. Udah kebiasaan, tiap hari konten. Tiap hari konten ya, jadi udah mindsetnya tuh ya gimana caranya selalu lebih baik lagi ya. Betul. Oke, tadi gaya gue tuh niruin lo tuh udah cocok belum? Impersonate gue gimana tuh? Udah cocok gantiin gue kayaknya. Janganlah, kita collab saja. Siap. Oke nih, jadi di sini kan banyak nih anak-anak PKL yang nonton juga nih, Fa. Iya. Mereka kayaknya sih pada belum tahu tuh kata Alfa. Oke. Jadi mungkin untuk yang sederhana dulu, boleh nama lu emang beneran Alfa apa Beta? Boleh ceritain dulu. Oke. Jadi gue itu baru bikin konten ya, belum lama ya. Jadi ini sekitar baru 6 bulan lah, bulan ke-6 ini. Bulan ke-6, Sekarang bulan ke-6. Terus kenapa namanya kata Alfa? Ya pertama karena nama gue Alfa, gue bisa dipanggil Alfa. Gue juga punya bisnis. Selalu semuanya diawali dengan Alfa. Alfanya F-nya tuh? F. ya? Alfa. Bukan V gitu ya? Bukan V. Bukan PH juga bukan. Oh, bukan PH. Alfa. Nah, dari situ ya karena orang tahu nama gua Alfa ya semua bisnisku dipakai Alfa. Nah, termasuk salah satunya pas gua ngonten gua bingung juga mau bikin nama apa ya? Kalau nama panjang gua aja kayaknya nggak bakal gampang diingat gitu loh. Terus karena gua bikin konten yang edukasi, ya jadi gua bikin aja kata Alfa. Jadi katanya si Alfa gitu deh ya. Jadi channel gue namanya Kata Alfa. Udah gitu sok-sok berima gitu lagi. Itu dipikirkan juga atau gimana tuh? Berima kayaknya sebenarnya intonasi rimanya itu nggak gue siapin atau nggak gue bikin ciri khas. Cuman emang karena biasa ngomong kali ya. Dulu juga sempet sering MC. Jadi kebiasaan. Jadi yaudahlah. Emang pembawaan naturalnya begini kok. Oh, lu sering MC juga? Sering MC dulu. Baru tahu nih gue waktu kuliah. Udah lama. Cuman kalau nama lengkapnya siapa tuh? Nama lengkap gue Muhammad Izzuddin Al-Faruq. Muhammad Izzuddin Al-Faruq. Izzuddin tuh apa artinya? Kali googling dulu ya. Oke, googling. Oh ya intinya dari Al-Faruqnya aja. Itu yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi doa tersebut ditaruh nih sama orang tua lu di bisa membedakan mana yang benar dan buruk. Iya, semoga gue bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Makanya sekarang konten-konten lu tuh ya ngasih tahu apa yang terjadi di dunia. Betul. Bocoran kecilnya, konten gua membelokkan suatu hal yang mitos lah. Itu pasti kan teman-teman penasaran nih, kenapa nggak bikin konten joget-joget bang? Kenapa nggak konten yang gampang viral? Tapi kenapa lo bikin konten tuh yang susah-susah itu kan? Kalau gue yang joget nggak jadi viral masalahnya. Itu nanti kita simpen dulu jawabannya. Ini paling gue pengen ngulik lebih dalam lagi nih, Fa. Itu lo emang dari dulu, lo kan juga punya tadi Alfa Production ya? Yes. Itu bergerak di bidang? Alfa Production gue sebagai production house, berarti di bidang memproduksi ya, seperti iklan, company profile, TVC digital, maupun cetak, desain, animasi, pokoknya yang website juga, pokoknya yang berbau dengan kebutuhan marketing perusahaan-perusahaan sih. Yang sekitaran multimedia gitu ya. Betul. Padahal tadi lo bilang lo nge-MC juga, berarti lo banyak juga bisanya ya. Nah ini enggak. Pak, kita coba kulik dari awal nih. Lo kan lahir nggak mungkin langsung bisa semuanya gitu kan. Betul itu lo awal mulanya lo ketemu sama benda yang namanya kamera itu kapan tuh, atau pengetahuan tentang kamera tuh kapan? Sebenarnya awal banget pengetahuan kamera itu waktu SD kali ya. Oh, SD. SD bokap gue tuh pernah beli kamera yang sekali pakai tuh.
kamera sekali pakai buang gitu. Kayak Pampers. Iya, jadi kamera yang sekali pakai. Gue nggak tahu, malah emang ada ya? Ada. Oke. Ada sekali. Gue nggak tahu ya sebutannya sekarang namanya apa. Oke. Pokoknya yang dia sekali pakai cuman 30 foto. Itu ini udah analog. habis. Film. Film. Nanti dikasih ke percetakan. Itu biar lebih relate lagi teman-teman, itu tahun berapa tuh kira-kira? Tahun berapa ya? SD lo SD. SD gua 96 SD lulus. Kayaknya gua 2000. Oh, lu udah 2000-an, 2000. Oh, mereka baru pada lahir nih. Lo udah SD dibeliin kamera. Oke, lanjut. SD. Bukan dibeliin sih, gua pakai punya bokap. Oh, pakai punya bokap. Oke. Bokap suka dokumentasin keluarga lah. Pakai kamera tersebut. Pakai kamera tersebut. Oke, padahal kan udah ada kamera digital ya. Iya udah ada, cuman yang namanya ekonomi kan, Oke. kan digital mahal kan waktu itu kan. Oh, itu lebih murah tuh. Nah itu lebih murah, zaman itu lebih murah. Digital tuh baru-baru masuk soalnya Oh waktu itu. iya benar-benar. Jadi masih mahal-mahal. Atau emang guanya aja sih baru tahu kayaknya. Oke, Dan itu belum ada. Ya dari situ karena gue suka, gue sebenarnya belum ada ketertarikan banget sih. Nah setelah itu SD gue lulus, di SMP bokap gue beli kamera yang digital. Oke. Tapi bukan DSLR gitu loh, kayak two-stel. Oh, oke. Point and shoot gitu ya? Iya, yang kayak dinyalain tuh terus Nih, tuh keluar nih gitu. Oke. Ngerti. Kamera gitu. pocket deh ya? Ya, kamera pocket lah. Oke. Nah, dari situ gue sering bawa ke sekolah. Lo SMP? Gue dokumentasin anak-anak, fotoin, videoin, tapi belum mengenal sinematografi, belum mengenal sampai estetika videoin gitu. juga gitu, nggak hanya foto-foto? Iya, videoin juga. Jadi Oke. emang kebetulan kameranya bisa video juga. Jadi gue pakai buat Sekolah lo apa? Swasta, negeri, atau? sekolah gue swasta di Depok. Oh, swasta di Depok. Kalau negeri Oke. kan otaknya harus pinter ya. Kan gue gak pinter-pinter banget. Oke. Terus lo foto videoin teman-teman lo yang kegiatan apaan aja deh tuh ya? Iya, kayak outing sebenarnya apa sih? Study tour ya? Iya, study tour, gitu kan. Iya, gue sering bawa kalau lagi ada ekskul apa, lagi ada acara apa di sekolah gue bawa. Terus itu gue dikenal sebagai kamera guy-nya. Oh, di sampai sekolah. dapat sebutan itu tuh. Bro, pakai kameranya Alpha aja Oh, gitu. oke, Tapi udah, sebutannya bukan Alpha sih, gue waktu SMP nama bokap gue disebut. Oh. Pasti perlu pada gitu kan? Iya bener. Zaman gue sih disebutin nama bokap. Iya, juga nama ya. bokap gue. Cuma gue nggak usah publish nama bokap gue kan di sini. Oke, terus lanjut. Abis Ya, itu abis ini nggak itu- dikasih nggak tapi hasilnya dikasih lihat ke teman-teman nggak? Dikasih lihat, karena itu udah digital kan. Oke. Nah, zamannya udah zaman Facebook. Oh iya. Jadi gue upload, terus bisa tuh gue pilih yang bagus-bagus, gue upload di grup, Lo tag-tag grup tuh ya? Facebook. Iya, gue tag-tag, yang Oke. lagi tiduran, ngeces lah, yang lagi apa lah. Lo jadi bikin meme-meme gitu iya, ya? gue udah bikin meme gitu di situ ya, ada tulisan-tulisannya. Gue lupa. Ya pokoknya dari situ gue jadi, gue pengen, gue suka nih fotografi gitu kan. Jadi ya gue dalemin lebih dalam lagi. Tapi setelah itu kamera rusak. Oh, kamera tersebut rusak. Adek gue bawa ke pantai, kecebur gitu lah. Oke. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, keadaan ekonomi gue bukan yang high gitu lah. Menengah. Jadi kalau udah rusak ya rusak aja. Gue nggak punya kamera lagi. Oke. Jadi sampai SMA, gue nggak punya kamera. Terus HP juga HP Asia Hidayah kalau lu tahu. Oke. Zaman HP Asia Hidayah yang tuh. lu pada tahu SMS gak sih? Tahu nggak? Ada yang tahu SMS nggak istilah SMS? Nggak, tahu. Gak ada yang tahu loh. Pasti mereka pada Nggak WA tahu, lah. ya, Minimal taunya WhatsApp BBM deh ya. tahunya. Oke. Zaman-zamannya itu BBM game ini ya gue masih pakai Asia yang nggak ada kameranya, yang hitam putih. Iya, hitam putih yang ngetiknya SMS-nya dibayar karakter ya, per per karakter ya. Iya, masih kayak gitu. Lagi di mana? DRMH gitu ya. Iya, di rumah gitu. Main kan. yuk, ye. Ya. Jadi irit. Biar irit ya, biar murah ya. Iya. Oke, terus Nah, singkat cerita SMA lulus, gue kuliah. Gue sempat libur setahun untuk nggak kuliah. Bikin usaha clothingan, baju. Oke. Singkat cerita bangkrut, gagal dengan modal yang kecil waktu itu. Itu tadi maaf agak konsentrasi rusak gitu. Iya, Lihat iya, anak-anak iya, lagi iya. oper kamera. Gimana tadi pas lo kuliah? Pas gue kuliah, pas sebelum kuliah. Oh, sebelum kuliah. Gue setahun libur dulu nih. nggak Libur kuliah. lulus SMA. Ah. Nah, SMA itu nggak ada cerita tentang perkameraan tuh. Nggak punya kamera gue. Oh, jadi lost sama sekali tuh. Lost. Lo pun juga nggak minjem kamera. Nggak minjem kamera, nggak apa. Gue tuh kalau di SMA dikenalnya bukan kamera guy. Kalau SMP kan kamera guy. Oke. Kalau di SMA gue dikenalnya sebagai dancer. Gila, kocak banget. ya waktu itu kan masih zamannya nyari jati diri ya. Yang namanya anak muda kan, masih nyoba-nyoba yang dia suka, walaupun orang tua bilang jangan gitu.
namanya kita suka kan. Jadi kita waktu itu gua ya kalau lu tahu break dance gitu kan, b-boy. Nah, gua sempet tuh b-boy. Nah, B-boy nama istilahnya. B-boy istilahnya. Break dance boy. Oh, gitu break kan. dance boy. Kalau girl, B-girl. Oh. Jadi lu ngedance sambil main ini apa? Basket enggak, ya? Emang kalau b-boy itu kayak ya gerakan-gerakan. Ya lu bisa searching ntar di Google gitu kan ada b-boy. Nanti itu ada tampil di sini nyusahin editor. Iya, nyusahin editor lah. Kalau gitu mah gue nyusahin terus dari tadi ada. Ya, pokoknya gerakan-gerakannya cukup ekstrim. Oke. Ekstrimnya tuh kayak apa tuh? Jungkir balik lah. Oh serius? Dulu jago tuh? Nggak jago-jago banget sih. Ya bisa. Bisa lah. Oke. Terus gue sempet anak basket juga waktu itu. Gue sempet ikutan basket juga, ikut pertandingan juga, Libala kalau teman-teman tahu. Libala tuh Liga Basket Antar Pelajar Depok. Oke, se-Depok. Terus gue juga bikin dance yang dikolaborasikan dengan bola basket, namanya freestyle basketball. Oke. Nah itu kayak streetball gitu juga, tapi ini buat dance-nya. Nah kalau teman-teman tahu mungkin LS streetball gitu kan. Oke. Nah itu gue sempat ikut-ikut acara gitu juga. Sempet diundang jadi guest star buat jadi opening closing suatu acara. Sempet isi acara di mana-mana tahun baruan gitu lah, sempet lah. Itu berapa orang timnya tuh? Kalau full timnya 15-20-an kali ya. 15-20. Lo kan tadi diundang sebagai guest star. Itu masih inget nggak dibayar berapa waktu itu? Aduh, itu ada yang ngepalain sih. Oke. Ada manajernya. Ada maminya gitu deh. Nah, jadi dia yang ngurus lagu. Lo terimanya? Terima seterimanya aja, lupa sih gue. Masih kecil. 100.000 gitu dapat. Iya, kayaknya masih ratusan ribu. Dipakai buat apaan duitnya? Gak tau juga gue. Oh, gak juga buat apaan duitnya. Iya, buat jajan-jajan buat ngambil jajan doang paling nggak? Abis itu mah belum zaman boba ya? Belum mana ada boba zaman dulu apa? Teh Sri, Just Juice gitu. Terus abis itu lo ikut dancer, itu pas masih SMA deh tuh ya? Masih SMA. Terus masih nggak ada foto sama sekali lagi tuh ya? Nggak punya kamera, kan kamera kecebur keceburnya air laut, korosi kan, nggak bisa ketolong, mau beli kamera baru nggak ada duitnya waktu itu, emang keadaan ekonomi juga pas-pasan gitu. Ya jadi gue sama sekali nggak nyentuh kamera. Oke. Lanjut nih, lulus sekolah SMA, ngapain lo? Lanjut lulus SMA gua nganggur. Nganggur? Kenapa nganggur? Nganggur. Karena SBMPTN gue nggak dapet, SIMAK gue nggak dapet, SBMPTN nggak dapet juga. Lalu nggak dapet buat swasta? masuk UI, buat masuk yang PTN maksud gue, buat PTN nggak dapet. Jadi kayak PTN kan murah ya, atau bahkan ada gratisnya ya. Nah akhirnya ya udah gue coba deh ke swasta gitu. Swasta gue dapet nih beberapa kampus kayak Muhammadiyah, kayak UNAS, kayak UP kali. Gitu. Gunadarma nggak minat gue. Nggak minat. Oke. BSI kampus gue tuh. Oh, BSI. Gue dulu mantan BSI. Gue enggak gitu. Tapi sekarang anak-anak sekarang nggak ada yang tahu BSI, lu kasihan gue. Emang sekarang masih ada BSI tapi? Iya harusnya sih masih ada, masa nggak ada? Nggak tahu gue. Emang nggak tahu BSI ya? Udah nggak tahu, gue kira pada tahu. Taunya Gunadarma gitu-gitu. Taunya TikTok Academy gitu ya. Oke, lo terus daftar swasta diterima. Nah, pas daftar harganya belasan menyentuh 20 juta. Widih, gokil, mahal ya. Gue bilang, wah daftarnya aja segini, semesterannya sekian kan. Waktu itu, apalagi kampusnya juga bukan PTN gitu loh, bukan negeri. Akhirnya gue mengundurkan diri untuk kuliah karena keadaan sayangnya juga duit segitu, ekonomi juga lagi nggak bagus. Jadi gue memilih untuk les aja, bimbel. Oh, lo ikut bimbel untuk tahun depan ikut ujian PTN. Oh, harapannya lagi. Masih pengen masuk negeri. Betul. Nah, selama setahun itu bimbel dan juga gue asah kemampuan skill desain grafis gue. Karena gue nyari duit dari situ nih, jadi freelance, nyari tambahan desain, gitu ya. Nyari tambahan dari situ dulu, ya kan? Masih yang Corel Draw apa aplikasi lain? Corel Draw. Oh, masih Corel Draw aja nih. Nah, uniknya waktu itu gue belum punya internet. Internet itu suatu hal yang mewah buat masih mahal gue ya? Waktu itu. Ya gue nggak tahu sih buat lo mahal apa enggak. Mahal juga lah, tetap sama. Waktu itu. Gue masih jadi operator warnet tuh, masih gembel warnet gitu? Gue. Iya, 2000 berapa? Kalau internet gue harus ke warnet dulu. 6 berapa? 2000. Lo lulus SMA kapan? Lupa gue. Ya Allah. 2000. Gue 2002. 2011, 2012. Oh, 2011. 2012 gue.
internet masih, udah warnet sih udah ada ya. Tapi buat gue masih mahal lah, masih agak jangkau lah. Terus? Jadi paling ya pakai HP gitu kan biasanya. Nah setelah itu gue belajar, uniknya gue belajar desain grafis pakai bukunya temen gue. Jadi temen gue punya buku tutorial belajar Corel Draw sama CD-nya. CD-nya itu yang buat nginstall. Nah kebetulan gue punya komputer jadul. Gue masukin. Komputer tuh masih yang ini, yang gede gitu, berat gitu ya. Tabungnya juga masih tebel gitu ya. Kayak TV tabung gede gitu tuh. Gede banget kan. Layarnya masih kayak gitu. Pentiumnya masih Pentium 3, Pentium 4, masih gitu loh. Itu. Dan gue inget banget kipas prosesor gue rusak. Jadi setiap kali gue mau nyalain gue harus manual, gue giniin. Terus semiskin gitu gue anjir. Harus effort banget deh ya. Nah makanya gue belajar desain dari modal dari punya teman gue. Buku itu, Corel Draw. Bukunya, ya kan. Bukunya udah gue pelajarin, gue balikin, gue belajar gambar-gambar dari situ. Nah dari situ gue mulai coba usaha baju, kaos. Jualan baju. Karena gue waktu itu suka basket, ya gue gambar-gambarnya basket, olahraga, gitu-gitulah. Keren-keren. Ini, lo nyomot-nyomot dari Google maksudnya gitu? Kan gue belajar desain. Beneran gambar sendiri? Gambar sendiri. Jadi gue ambil contohnya mungkin kan. Lo trace? Gue trace, nanti gue ganti-ganti, belakangnya gue ganti-ganti apa. Tulisannya gue kreatif sih ya. Iya, tapi agak alay sih kalau dilihat sekarang kan, gambarnya gede gitu. Kalau sekarang kan minimalis kan. Dulu kan gede banget. Pokoknya ya berjalan 3-4 bulan bisnis usaha itu harga bajunya sekitar 50-60 ribuan bangkrut kagak laku. Emang dijualnya lewat mana? Jualan di Facebook juga sebenarnya. Padahal udah pakai sosial media tuh ya. Tapi ternyata emang mungkin gambar gue alay ya, cuma bisa gambar doang tapi idenya jelek gitu. Kalau nggak salah saat itu masih zaman Kaskus, udah lu nggak taruh situ? Kaskus gue nggak taruh situ. Gue cuman baca-baca thread doang paling kali. Nggak masuk di FJB-nya gitu? Enggak. Gue masih terlalu gaptek kayaknya kalau ke Kaskus. Kaskus kayaknya orang-orang pinter doang menurut gue. Gue sering beli baju di sana tuh harga 30.000, 35.000 tuh malah bukan cuma Jakarta doang yang jualan, sampai Makassar ada nama brand tuh Vintage FIN8 itu tenar banget saat itu. Dulu jadi kayak marketplace gitu juga. Iya, marketplace juga tuh FJB. Wah, gokil sih. Iya, keren. Lu nggak tahu ya saat itu? Nggak tahu, gue cuma baca thread doang di situ. Bangkrut. Kaosnya kemana? Kaosnya gue bagi-bagi. Lo bagi-bagi. Bagi teman. Lihat yang sisa berapa gue. Terus? Gue bagi teman-teman. Setelah itu tidak sadar bahwa udah masuk tahun ajaran baru. Jadi gue udah kelewat deh setahun bimbel lo itu ya. Udah kelewat setahun, udah ikut ajaran baru, gue masuk tes lagi SIMAK. Kebetulan SIMAK alhamdulillah akhirnya keterima. SIMAK. Nah di SIMAK ini gue keterimanya di pilihan paling terakhir. Iya, kalau di atas kan di atasnya bahasa Jepang, filsafat, yang populer itu ya. Hukum UI, biar gue keren gitu kan. Ternyata keterimanya ya yang di peminatnya sedikit. Apa tuh? Hospitality. Itu masuknya fakultas? Dulunya di Fakultas Ilmu Politik FISIP. Masuknya ke FISIP. Nah, kalau sekarang udah ada yang namanya tempatnya fakultas sendiri vokasi. Vokasi. FISIP kan tuh sering ngadain acara band tuh. Lo kehidupannya dengan begitu? Ya kehidupan gua sebenarnya kupu-kupu sih. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Jadi kan ya namanya gimana ya? Gua kan dulunya ngerasa agak introvert ya, kalau ketemu orang tuh lelah gitu, berat gitu. Jadi bukan nggak nyaman sama orangnya, cuman karena gue capek aja kalau ketemu orang baru, kenal orang baru. Jaimnya yang capek kali ya. Nah di situ kalau ketemu orang udah pernah ketemu sih, mau ketemu lama, ngobrol lama juga nggak masalah. Iya. Gitu ya. Kalau ketemu orang barunya gue agak susah. Nah perkuliahan kan pasti ketemu orang baru terus tuh. Nah itu yang bikin gue capek. Gue pulang aja lah, gue pulang gitu. Nggak nongkrong gitu loh ya? Pernah. Padahal kan cewek cantik-cantik. Parah. Cewek UI mah gemes-gemes ya. Cuman masalahnya gue ketemu mata aja udah deg-degan gitu, gimana mau ajak ngobrol. Kita kan masih canggung banget gitu ketemu cewek cakep, ngerasa aduh gue kan cuman remah-remah roti gitu ya. Terus? Nah kalau zaman dulu gitulah. Nah ya singkat cerita. Pulang ngapain lo, main game? Nah kalau pulang justru gue pengennya ngasah skill kan dulu tuh. Jadi skill apa nih? Nah skill gue tuh biasanya di editing. Gue masih ngelanjutin
graphic design lagi. Oke, lanjut Gua desain coba lagi. iseng-iseng edit video juga. Oke. Iya. Nah karena waktu itu gua nyari pencarian, nyari tambahan jajan lah ibaratnya. Nah gue freelance desain grafis. Oke, freelance desain grafis. Freelance desain grafis. Kebetulan dari situ ya bisa gue tabung-tabung lah. Gue tabung-tabung tuh selama kuliah tuh. Gue tabung-tabung, sempat ikut arisan-arisan gitu juga. Apa arisan? Arisan. Oke. Ada arisan gitu lah di kampus. Tapi murah, kayak cuman seminggu cuma berapa puluh ribu gitu lah. Dari situ gue dapet arisan. Gue dapet arisan nih. Gue beli komputer. Oh, akhirnya PC. Untuk menggantikan PC jadul lo itu. Iya, PC jadul yang gue harus puterin tuh kitasnya. Oke. Nah, gue beli PC yang bagusan. Gue bawa deh tuh. Gue beli, set, gue taruh. Gue lupa. Ternyata PC itu nggak cuma harus beli PC doang. Harus beli keyboard. Layar monitor yang monitor gitu kan. Nah itu gue beli baru juga tuh. Dari modal tabungan gue yang di freelance desain. Desainnya waktu itu nge-freelance-nya desain apaan? Kebetulan gue di spanduk iya, gitu. kayak tukang fotokopian, kayak disuruh bikin spanduk, bikin, cuman makin lama makin naik kan. Nah, gue bikin desain kemasan suatu merek, lama-lama kayak gitu. Gue bikin desain ya pokoknya yang mempunyai value lebih lah lama-lama. Jadi uangnya juga lebih besar. Modal freelance desain grafis dari komputer jadul. Oke. Terus lulus kuliah kah atau ada kegiatan lain lo untuk ngisi pas kuliah tuh? Pas kuliah MC juga sempat pernah. Oh, lo MC pas kuliah? MC juga. MC apaan? MC acara-acara. Kalau di fakultas-fakultas sering ada acara-acara musik gitu ya? Iya, pernah tuh beberapa kali gue datang tuh ke itu. Ya kalau yang gede nggak usah dibahas lah. Pasti ada sponsornya kan. Oh, lalu acara yang mana? Kalau yang sekelas fakultas doang, kan mau nggak mau pakai duit urunan. Oh, duit urunan itu. Kan ada di kampus kan biasanya ada bagian yang yang jualan makanan atau jualan apa, ntar duitnya dipakai buat bikin acara gitu loh. Gue lupa sebutannya apa. Nah kalau gue kan gue bisa bantu apa ya, paling gue dulu pernah MC dulu. Gue public speakingnya termasuk yang bagus. Gue diminta MC. Ini agak kontras nih. Tadi lo bilang introvert. Iya, introvert. Tapi kan introvert bukan berarti harus public speakingnya nggak bisa dong. Oh, iya, ya kan? Iya juga introvert sih. Kan gue ketemu orang. Public speaking kan gue di public gitu. Jadi gue nggak kenal orangnya, gue nggak harus kenalan sama kalian semua. Oke, yang penting lo ngucap deh, ngomong aja tuh. Oke. Gue pede aja gitu. Oke. Ya kan modal jadi dancer kan pede juga. Oh iya juga sih ya. Nggak jadi pede emang nggak gerak-gerak. Nggak mungkin gerak-gerak gitu ya. Oke. Terus lo nge-MC acara-acara kecil ya? Nge-MC itu buat nolongin temen sebenarnya. Nggak ada dana buat bayar MC. Gratisan jadi lo MC-nya. Oke. Ya gue nggak, ya 2M ya, 2M ya. 2M apa? Makasih Mas. Makasih Mbak. Oke. Ya pokoknya di situ. Nah di situ gue jadi ada pengalaman MC juga waktu kuliah. MC. Ya kan? Lama-lama juga dipaksa ikut organisasi juga, sempet BEM masuk. gitu. Iya sekelas itulah. Oke. Terus ya singkat cerita nggak lama lulus lah. Tapi sebelum lulus gue ini dulu magang. Wajib magang. Jadi ada magangnya dulu sebentar. Lu D3 apa S1? D3. Oh, lu D3. Ada magang juga? Ada magang juga. Oke. Ya cuman 3 bulan, 5 bulanan doang sih. Nggak lama sih. 1 semester. Terus karena kebetulan gue magangnya 2 bulan doang. Lu magang 2 bulan aja? Tapi lulus sih, tapi maksudnya dapat surat magangnya. Nah, waktu itu gue magang di Margo Hotel, di back office-nya. Lo di back office? Bagian manajemennya lah. Jadi di bagian manajemen tuh kayak akuntansi, terus kayak warehouse, ingatku tuh. Warehouse, nah pokoknya di belakang, bukan di depan. Nah, selama magang gue ngerasa, kayak gue bukan di sini nih, gue gak nyaman nih. Bukan karena di back office-nya, bukan karena di manajemennya, cuman kayak kerja di perusahaan tuh menurut gue kurang nyaman. Jadi setelah magang, gue ngakalin dikit sih, kenapa gue bisa lebih cepat selesai. Gue minta surat magang selesai magang dari kampus, gue minta tanda tangannya lebih awal sama atasan gue ada di Margo Hotel itu, tempat magang. Gue bawain coklat, apa lah ya kan? Rayung-rayung ya. Bagus-bagusin, alhamdulillah cum laude gitu kan. Ya pokoknya lancar. Udah keluar lancar, terus lancar. Nah kita abis itu gue lulus.
Lulus kuliah. Lulus kuliah. Oke. Lulus kuliah. Tapi sebelum lulus kuliah ini kali ya, Depot. Oh, lo ikut Depot Gua juga ikut Depot. sama kayak gue nih. Iya, karena gue di UI. Depot tuh kebetulan di UI ya. Karena gue di UI, boleh juga nih ikut Depot. Disaranin sama teman gue. Ada komunitas namanya Depok Fotografi. Komunitas kan ya? Iya, komunitas Depok Fotografi. Depok Fotografi. Dia bikin kelas belajar. Kelas belajar atau disingkat kejar ya? Disingkatnya kejar. Waktu itu kejar 8. Oh, lo kejar 8. Gue ikut kejar juga tuh, gue kejar 4. Berarti kita beda 3 tahunan Beda sekitar 3 tahunan beda 4 angkatan lah. Iya. Tahu dari mana lo? Dari temen gua. Oke. Jadi temen gua tuh ada yang udah usaha duluan, bisnis di BTS, buku tahunan. Oke, buku tahunan sekolah. Nah, kebetulan karena teman lama gua, ya gua kan sering main ke rumah dia. Lu ngapain lu? Oh, gua bikin BTS. Lu belajar kamera di mana? Oh, kalau komunitasnya ada nih, Depok Fotografi kalau mau ikutan. Kebetulan waktu itu dia lagi desain pamfletnya kejar 8, brosurnya. Ya udahlah gue ikutan aja. Lewat lu bisa nggak langsung ya? Kebetulan ya? Iya, kebetulan. Disuruh ini nggak? Kalau gue dulu kejar 4 disuruh foto sama satpam sambil tulisan kenapa gue pengen ikutan Depot. Kalau lu? Iya ada. Lu ada juga gitu? Gue di sama supir angkot apa? Oh, supir angkot. Iya, pokoknya di angkutan umum anjir. Itu udah dari siapa sih yang bikin? Iya, tahu lah tuh senior kita tuh. Biar kelihatan kita mau serius kali ya. Iya, emang lu harus foto sama apa? Lu angkatan lu siapa? Satpam. Angkatan gua kayaknya angkutan umum. Iya, sama supir angkot gitu. Oke. Itu lucu sih. Kayak anak PKL boleh nih gue seru-seru gitu juga ya? Iya, seru aja. Biar PD-nya timbul ya. Bener-bener foto sama kucing liar gitu. Cari dah tuh. Oke, lo ikut Depot. Belajar apa aja? Belajar basic kamera. Oh, basic kamera di sana ya. Betulnya gue belum punya kamera waktu Serius? itu. Serius? Ya kan? Kamera mahal. Kalau kamera 500.000 sih gue beli. Kamera yang rusak itu nggak dibetulin? Kamera rusak, korosi. Gue punya kamera yang two-stel itu. Kamera itu masuk ke air laut kan. Masuk ke air laut ya korosi karena udah nggak bisa dibenerin lagi. Oke. Jadi lu masuk ke komunitas Depok Fotografi tanpa punya kamera? Tanpa punya kamera. Untuk belajar tentang kamera? Pinjam dulu. Oh, minjem sama teman lo itu? Iya, si Joni. Apaan kameranya waktu itu? Nikon jadul lah pokoknya. 5.000 atau 3.100 gitu kali ya. Pada 90 kali. Nggak tahu gue, pokoknya Nikon yang masih jadul juga lah gitu. Nah terus gue pinjem yang kan beberapa pertemuan dong. Ya gue pinjem juga sama temen yang lain. Oh, minjemnya temen yang lain juga. Enak dong gue pinjem sama dia mulu, kan dia pakai buat gawe lah, buat apa nggak tahu. Terus? Jadi gue pinjem yang lain juga. Waktu itu mahal banget. Nah akhirnya kan gue freelance desain ya. Gue kumpulin tuh duit gue. Nah kebetulan waktu itu bokap lagi punya duit juga, ngebantuin lah sekitar 30%-an gitu. Buat gue beli kamera. Akhirnya ujung-ujungnya gue belilah kamera pertama, yaitu Canon 60D. Oh, 60D. Saat itu orang-orang udah pakai Sony kayaknya. Udah pakai Sony Mark 1, Mark 2 kali ya. Lu masih kan Sony 20-30 juta, Bang. Lu beli kamera berapa waktu itu? 3,5. Anjay. Itu bentuknya pasti udah nggak jelas deh. Hancur, udah bekas perang gitu lah. Bekas perang, pokoknya hancur banget lah. Tombol udah ada yang kemana, udah nggak ada yang bisa dipencet. Karetnya masih ada karet. Oh, karet udah melar. Makanya dijual murah kan. Lensa masih bisa jepret aja. Lensa apa? Lensa terpisah gue beli second yang 50 mm 1.8 800.000. 800.000. Oke, total 4 jutaan ya. 4 jutaan, total 4 jutaan. Ya pokoknya karena gue udah beli kamera nih, gue ikut Depot juga, gue ikut kejar juga. Mau nggak mau gue terpaksa harus freelance juga kan. Gue harus freelance juga. Udah ada ilmunya, duit, kan? udah ada toolsnya, komputer udah ada. Oh iya, buat ngedit juga udah kan? siap. Jadi ini daripada duit sia-sia nih, wajib lah. Nah itu di kotak gue tuh gue harus bikin sesuatu setiap hari pakai kamera ini. Banyak tuh awal-awal gue bikin kayak yang apa? Bikin video-video kayak VFX. Tau gak? Yang tiba-tiba ngambil efek-efek gitu deh ya. Kita pegang. Oh, gitu. lu udah bikin konten kayak gitu tuh? Iya. Udah ngulik deh tuh ya. Internet waktu itu. Internet udah agak murah, 200.000 per bulan. Instagram itu waktu itu udah ada belum? Udah ada, gue upload di Instagram. Oh, lu udah ngupload di situ. Nah, pokoknya gue ngulik-ngulik terus lah tentang foto dan videografi. Fotografinya dibantu sama Depot, Kejar 8. Videografinya gue cari manual dari internet. Kayak ini kali ya, Agung Hapsah gitu model-modelnya. Lu tapi gue nggak sekarang dia.
Iya, tapi gue nggak sekeren dia. Waktu itu udah ini belum zaman itu? Gue ngerasa belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Masih bocil juga dia waktu itu ya. Oke, gue juga terus masih bocil sih. Nah, enggak, lo udah kuliah. oh iya udah kuliah. Oke. Udah kuliah. Ya, lo tadi gue belajar gue freelance itu. juga tuh. Freelance yang gampang-gampang lah. Ya sempat ikutan si Joninya juga nih buat ikut fotografi, videografi. Ya pokoknya dia BTS juga gue sempet ikut. Oh, lu bantuin dia juga. Pantau-pantau. Nah, dikejar juga gue banyak kenalan sama senior-senior kan. Kayak gue kenal sama Bang lu juga. Oh, lu satu angkatan sama Mas Adi? Iya, Mas Adi. Oke. Mas Adi itu kan angkatan 8 juga. 8. Udah tua tuh dia. Pokoknya angkatan 8 dia yang paling tua dah. Iya. Kayaknya ya, nggak tahu dah. Terus? Ya pokoknya gue belajar juga sama dia, belajar juga sama senior-senior yang lain. Ada almarhum Bang Ali juga. Oke. Ya ada banyak lah senior-senior di sana. Gue banyak belajar, diajak hunting juga, diajak apa juga. Singkat cerita, kelar nih. Kejar kelar, kuliah juga pas kelar. Nah, kuliah kelar, gue udah lulus wisuda. Gue mikir, gue ngapain nih pilihannya antara gue lanjut kuliah lagi, gue kerja. Oh, lu ada niat mau kuliah gitu? Ada niat sih, pengen sih. Oke, S1-nya gitu ya. Cuman terus setelah gue wisuda, nggak lama, sebelum gue mau nyari-nyari kampus nih buat lanjutin kuliah lagi, gue dipanggil interview untuk bikinin video untuk suatu perusahaan makanan yang franchise udah banyak cabang di Indonesia. Kebetulan gue langsung ngobrol sama ownernya juga. Oke. Bisa masuk ke situ dari mana? Lu dapet dari relasi? link relasi lah. Dari teman gue. Nih ada perusahaan. Jadi gue kan udah ngupload video foto ya di Instagram sosial media. Gitu sosial media gue. Tiba-tiba teman gue ngubungin, ini ada perusahaan yang lagi butuh videographer. Lu mau gak? Gue udah gue daftar ikut interview. Ada beberapa yang di interview nih. Gue datang telat nih agak lama. Yang telat jadi gue terakhir di interview. Setelah itu ternyata mereka suka sama hasil video yang gue kirim. Suka nih gini-gini. Gak lama ngobrol, ownernya keluar. Gue inget banget namanya Bu Ayu. Itu gue lulus, belum ada kerjaan, belum tahu mau kuliah lagi apa enggak. Di situ gue interview, langsung ngobrol sama ownernya. Dia suka, dia kontrak setahun. Oh, langsung tuh? Iya. Kontrak setahun. Nah, kontrak setahun, gue sebagai freelance kali ya, sebagai freelance di sana, bikin per video itu masih 400-500 ribu. Per video? Per video. Bukan per bulan? Bukan. Oke dong, harganya udah lumayan ya? Makanya per bulannya, per minggunya ada 1 atau 2 video kalau nggak salah. Ih, lumayan itu mah. Iya, ya pokoknya sebulan tuh, seminggu 1 video. Berarti per bulan 4 video. Berarti ya gue dapat 2 jutaan. Ya lumayan lah, kayak orang kantoran kan jadinya kan waktu itu. Kerjanya seminggu sekali lagi. Kerjanya seminggu sekali. Oh, lo nggak harus ke kantornya? Enggak. Setoran aja? Iya, yang penting gue datang ke cabang apa. Ya gue datang, gue bikinin videonya, kontennya. Ya gue editin, jadilah tuh 500 ribu per video, 500 ribu video. Sebulan tuh 4 video jadi 2 jutaan gitu kan. Nah, dari situ ownernya suka nih sama gue. Oh, ownernya suka tuh sama karya-karya lo tuh? Alhamdulillah ownernya suka sama karya gue. Jadi gue bikinnya agak sinematik lumayan parah kan. Itu zaman itu masih landscape apa udah potret? Masih landscape. Oh, masih model landscape tuh ya? Belum ada zaman itu. Emang videonya kayak gimana kalau boleh ceritain? Videonya kayak sinematik tuh gimana? Kayak video-video konten sekarang, cuma lebih kaku lah, masih kaku. Jadi kayak seolah-olah ada menu baru nih, kita kasih lihat menunya. Lagi kerja sama Arts apa nih, kita bikinin videonya. Pakai lighting gitu? Pakai lighting. Kita modal minjem aja. Lo yang provide? Lo yang sediain gitu? Iya, gue sediain. Oh, jadi berbekal pengetahuan lo dari teman-teman si Depot, lo juga jadi tahu sewa lighting di mana gitu-gitu ya. Betul. Jadi sama ngulik-ngulik di YouTube juga sih. Tahu yang gue harus bawa tuh yang kayak gini-gini lightingnya gitu. Oh, lo emang proper dong videonya ya? Kalau awal-awal enggak. Awal-awal gue minjem lighting teman. Iya, maksudnya walaupun minjem tapi udah proper gitu maksudnya ya. Gambarnya udah lightingnya ada kicker gitu-gitu. Enggak segitunya sih. Oh, enggak? Masih kayak 2 to light atau key light sama rim light gitu. Iya, ada kickernya jatuhnya kan udah. Terus? Masih B aja lah. Ya kebetulan alhamdulillah ownernya suka gitu. Jadi dia bukan cuman yang monthly, bukan yang bulanan gitu aja. Tapi dia juga ngajakin ke cabang-cabang dia yang di luar kota kayak. Wih, sampai keluar kota loh? Luar kota. Itu tahun pertama freelance. Mantep banget. Tahun pertama lulus kuliah.
ke Solo, ke Manado, ke sampai keluar Pulau Jawa lagi keluar pulau-pulau gitu, banyak lumayan. Dibayarin semua tuh kan ya? Ya alhamdulillah, ya masa gue budgetnya beda apa sama? Budgetnya beda. Wih, lebih mahal. Gue udah boleh nulis quotation dan invoice sendiri. Asik, mantap. Ya itu tahun pertama lah masih cara invoice masih ngasal gitu. Terus? Ya dari situ Instagram gue makin berkembang. Oke, si berkembang. Pribadi apa yang si Alpha Production itu? Oh, nih, jadi cerita Alpha Production itu pas gue awal yang setelah lulus kuliah, gue tanda tangan kontrak, gue ditanya, kamu ada merek apa enggak? Apa solo, apa sendiri? Sama Bu Bos itu tuh ya? Sama yang bos tadi. Gue ngobrol sama bosnya, kalau sekarang sih masih sendiri. Kan? Kalau kamu punya merek lebih bagus loh, ya kan? Ya udah gue kepikiran nih, ya udah gue bikin merek aja kali ya. Ya udah gue bikin lah. Gue nggak ada ide apa-apa lah bikin nama estetik gitu, gue nggak nyampe otak gue. Gue bikin Alpha Production. Simpel banget ya. Simpel kan. Jadi gampang diinget loh. Kan, Alpha Production. Oh ya udah gue bikin lah Alpha Production. Gue bikin web, gue bikin Instagramnya, ya kan. Jadi video-video yang udah gue hasilin, gue upload aja terus tuh di Instagram. Jadi ada nama juga lah, pakai hashtag, jadi orang-orang tahu, oh ini ada videographer, ada vendor, ada apa gitu kan, jadi boleh tahu. Jadi dengan modal 1 tahun gue kerja sama brand tersebut, plus tambah-tambahan video lainnya pun, ya Instagram gue berkembang, terus semakin banyak dilihat lah, dilirik gitu lah, dilirik. Nah dari situ gue bikin website juga. Oh, lo bikin website? Bikin website sendiri, gue sewa hosting gitulah, belajar lah pokoknya semua hal yang mau kita pelajari itu ada di internet. Jadi kita belajar di internet. Nah, dari situ mulai nih ada brand-brand lain yang nyangkut. Jadi nggak cuman brand yang tadi doang. Ada brand makanan lain, brand minuman lain, ada brand baju, ada perusahaan-perusahaan masuk. Singkat cerita, 2018 gue start bisnis itu. Masih ya sampai sekarang masih jalan di 2023 ini. Belum lama dong sebenarnya ya? Iya belum lama 5 tahun ya belum lah ya. Masih itu udah bentuk ini badan sekarang atau? Sekarang udah PT alhamdulillah. Wih mantep banget, gue belum nih Pak. Karena karena kita kebutuhan kan. Jadi kayak. Lu sering klien besar BUMN gitu-gitu? Iya, di tahun 2019 setahun setelah Alpha Production gue buat, 2019 tuh entah kenapa udah mulai banyak perusahaan-perusahaan, khususnya di BUMN, kementerian, banyak. Swasta juga yang internasional gitu ada. Waktu itu gue pernah bantuin lo di Angkasa Pura kan? Nah, itu keren banget kita pernah kerja sama Angkasa Pura ya. Angkasa Pura langsung CEO-nya, langsung direktur utama kan yang lu shoot? Kayaknya sih iya waktu itu kalau nggak ingat. Dibantu. Makin keren banget ya, kliennya makin berkembang kayak ke sana karena terus akhirnya lo mutusin bikin badan deh ya. Bikin badan. Jadi kita juga nggak cuman video aja kan. Jadi kayak dari desain, dari bikin logo, dari bikin website, dari tentang video tuh kayak company profile, terus sama advertising, digital dan TVC. Terus sama product shoot, ya kan. Terus banyak sih animasi juga. Terus banyak. Lo sebagai apanya? Apakah lo yang juga ngedesain, lo yang nge-shoot atau? Kalau gue sebagai ownernya, gue kadang turun kalau TV, kalau lagi iklan, gue turun sebagai director. Kalau lagi company, gue turun sebagai produser. Itu tergantung mood gue sebenarnya. Jadi lo nguasain ilmu nyusun budget juga tuh produser? Wajib, gitu. Harus. Harus. Kan gue produser juga nih. Jadi gue kalau syuting lokasi di mana, budgetnya, timnya siapa aja, gearnya apa aja, ya kan kita pelajari dari itu semuanya lah. Lu makin meluas ya, yang tadinya lu sebagai profesionalnya, yang teknisnya lu sekarang ngurusin budgetingnya. Iya, sekarang gue udah hampir jarang, kalau di company gue hampir jarang megang kamera. Gue lebih sering di produser dan director. Gitu, sama scriptwriter lah. Kalau lagi iseng pengen gitu kan, gue yang bikin sendiri nih ceritanya, ya gue yang bikin skripnya, ceritanya. Kenapa lu memilih itu? Karena kalau gue kan ya bisa dibilang ya terjebak lah ya, gue sebagai profesionalnya tuh, gue sebagai videografernya atau gue fotografernya, gue belum berkembang kayak sekarang sih. Gue udah mutusin bakal kayak lu juga tuh, pengen jadi director, jadi produser. Nah, kenapa lu kepikirannya langsung secepat itu tuh? Kenapa nggak nyari pengalaman lama dulu sebagai fotografer, videografer? Karena gue setelah menunggu beberapa lama sebagai freelance yang videografer doang gitu ya, di DP, yang dikit banget yang manggil. Dikit banget yang manggil, jadi gue ngerasa, gue harus jemput bola nih.
Ya kan? Oke. Dikit yang manggil nih. Maksudnya biasa bisa dihitung lah dari tadi yang brand setahun kontrak itu sama ada beberapa brand lain. Cuma kayak kalau kayak gini terus gue nungguin job sebagai freelance videographer doang gitu kan. Ya jadi gue kembangin sebagai posisi gue menjadi produser juga. Oke. Gitu. Jadi ya gue bikin ini sebagai vendor, bukan freelance lagi gitu kan. Oke. Lo langsung ngembangin ini sebagai bisnis gitu ya, bukan lo profesional gitu ya? Bukan. Oke, Ya profesional juga, teman di beberapa bagian kan. Iya. Jadi gue sendiri juga bisa animasi, gue sendiri juga bisa editing, gue sendiri juga bisa sebagai DP, bisa. Iya maksudnya mindsetnya tuh udah ngembanginnya bisnis gitu, Bisnis. bukan ngembangin profesi lo sendiri gitu ya? Betul. Wih, keren banget tuh. Nah setelah Alpha Production itu udah banyak dikenal sebagai vendor, vendor dokumentasi maupun produksi marketing video. Nah gue juga mulai banyak yang masuk wedding. Oke. Karena kenal gue sebagai videographer kali ya. Bilang, oh kalau wedding nanti digabungin sama Alpha Production juga berantem nih portofolionya gitu kan. Personal dengan bisnis. Kalau personal kan lebih ke yang wedding, pre-wedding, post-wedding gitu kan. Siraman dan lain-lain. Nah kalau yang corporate kan BUMN, kementerian, swasta gitu kan. Nah gue bisa lah, jadi yang tadinya Alpha Production doang, jadi Alpha Photoworks. Ada Alpha Photoworks juga. Photoworks tuh buat yang personal itu ya. Betul. Jadi Alpha Photoworks buat wedding, pre-wedding, personal dan lain-lain. Nah Alpha Production tetap fokus ke bisnis B2B. B2B itu ya. Betul, itu lebih jos ya, jadi benar-benar kepisah ya. Nah, gue nih masih nyampur-nyampur nih. Nah, harus dipisah kayaknya. Bisa, oke, mantap. Terus kalau gue lihat kan lu portofolio tuh banyak yang keluar negeri juga tuh. Oh iya. Bisa nembus pasar luar gimana? Internet. Lagi-lagi modal internet tuh ya. Jadi kebetulan gue kan sering waktu itu keluar kota ya. Oke. Jadi gue pernah kontrak juga sama suatu travel di Labuan Bajo. Gue selama 6 bulan di sana. Oke. Gue dokumentasiin trip-trip di Labuan Bajo Komodo, Pulau Komodo. Itu udah nikah? Udah. Oh, udah nikah? Udah. Ditinggal apa dibawa? Ditinggal dulu. Oke. Ya, jadi rela ya, 6 bulan tuh. Nyusul akhirnya. Oke. Nggak kuat dia, bulan ketiga apa bulan keberapa gitu. Nyusul. Belum ada anak? Belum ada anak. Oke. Belum ada anak. Terus? Jadi dari situ, gue di Labuan Bajo, gue 5-6 bulanan di sana. Banyak tuh portofolio yang bagus-bagus kan, karena Labuan Bajo gitu kan. Indah banget. Indah banget. Nah kebanyakan Labuan Bajo tuh hasilnya jadi menjadi banyak bule-bule yang suka kan, karena Labuan Bajonya gitu, karena videonya macam-macam. Dari situ mulai juga tuh dapat views dari luar gitu macam-macam lah. Ya mungkin itu juga jadi itu salah satu jalan pembuka gue untuk link keluar juga. Cuman kalau dibilang apakah full dari situ ya enggak. Jadi kayak gue juga jemput bola, nawarin, ini ada temen gue yang tinggal di luar negeri, yang kenalan lewat internet, atau temen gue yang lama pindah ke luar negeri, di situ punya kenalan, omnya, pamannya, temennya punya bisnis pabrik wine, punya bisnis baju clothingan. Gue minta lobby sama teman gue gitu. Jadi ada cara gitu ya? Ada lobby dong, mau gak bikin video? Rate-nya rate kita, rate Indo. Rate Indonesia mereka seneng. Orang mereka di sana tuh bikin video bisa berapa ribu dolar kan? Minimal 500, 800, sampai 1.500, 2.000, 3.000. Kalau di rupiahin? 3.000 dolar. Itu 3.000 dolar itu 300 juta. 1.000 dolar itu 15 juta. Oke. Ya kalau 3.000 dolar berarti kan 45 juta gitu. Oke, 50 juta itu. Itu lumayan kan. Kalau di gua kan kuantitinya banyakin. Oke, ongkos ya kalo paling berapa gitu ya. Kalau gue 100 berapa ratus aja gitu kan. Berapa ratus dolar aja. Nanti di sana numpang di rumah teman, numpang di rumah saudara, kan bisa kayak gitu. Oke. Kebetulan memang ada saudara juga yang tinggal di sana gitu. Jadi bisa setelah lewat saudara juga bisa minta lobby yang lain kayak gitu sih. Awalnya kayak gitu. Awalnya. Setelah itu jadi makin melebar lagi tuh word of mouth-nya ya. Ternyata portofolionya di luar negeri juga nih. Jadi banyak bule-bule juga yang DM. Ya, kita juga nawarin kan lewat Instastory, lewat ads. Kita misalnya bulan segini mau keluar negeri di sini gitu. Nanti kita open shoot private. Ada tuh beberapa private juga. Kebetulan paspor gue baru. Asik. Masih 10 tahun lagi berlakunya, tolong dibantu ya. Bisa nih berarti. Bisa banget sih, ya bahasa Inggris ya bisa lah. Bisa ya? Oke. Berarti tapi naik motor ya?
nggak ada pesawat. Terus, nah kita kan udah ngobrol nih Alpha Production ya kan, sampai lo yang tadinya nggak punya kamera tapi ikut komunitas Depok Fotografi sampai bisa. Nah sekarang lo kan berkembang lagi nih jadi Kata Alpha tuh. Itu gimana Pak ceritanya? Gara-gara pandemi kali? Jadi gini, waktu pandemi kan lost banget nih. Iya, pandemi nih. Kita nyungsep semua deh tuh ya. Kecuali yang main streaming lah streaming, ya. Hidup tuh yang main streaming. Gue juga main streaming beberapa kali, jadi masih bisa survive dikit lah. Gitu. Cuma kan job berkurang banget tuh 2020. Parah sih itu. Sebenarnya gue agak telat sih nyadarinnya untuk gue harusnya ngembangin atau bikin usaha lain yang laku di masa pandemi. Gitu. Gue telat. Gue nyadarnya telat. Gue kira pandemi paling 6 bulan, pandemi paling setahun. Atau sekarang udah mau 3 tahun. Ya pokoknya lama lah. Nah gue sadar di tahun 2022. Di tahun 2022 pertengahan. Oh enggak, 2021 malah. 2022 lu mau mulainya. Iya, gue mulai. Iya lah, tadi lu bilang baru 6 bulan. Iya. Oke. Jadi gue membuat Kata Alpha ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kata Alpha tuh, gue juga mulai ngonten. Nama channelnya Kata Alpha. Itu ada di Instagram, Twitter, TikTok, sama YouTube. Itu ada 3-3-nya. Jadi kalau mau search tinggal Kata Alpha aja. Nah di situ konten gue. Nah gue mulai di 2022 pertengahan. Itu di around Juli lah. Nah, di Juli itu gue mulai upload tuh di YouTube, di Instagram, di TikTok, bahkan sebenarnya ada di beberapa platform juga yang lain, tapi yang lain nggak naik. Jadi yang 3 ini yang paling naik. Nah, gue di sebulan pertama itu kira-kira Instagram gue udah dapat 10.000 followers. Sebulan langsung 10.000? Sebulan. Lo beli ya? Beli, tak aja. Gimana lo? Nggak tahu aja, karena mungkin konten gue banyak yang suka kali ya. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, emang kontennya apa tuh? Mungkin buat teman-teman yang belum sempat ngecek. Kontennya kebetulan konten gue itu edukasi. Nah, edukasi menumbuhkan kumis. Iya. Edukasi apa? Fokusnya pada sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Geografi, luar angkasa, sedikit fisika dan biologi, sampai ada teknologi AI, teknologi ramah lingkungan, gitulah. Yang mengedukasi teman-teman hal-hal positif, tapi dibawakan dengan mudah, dengan ringan. Untuk dimengerti gitu. Ringan dimengerti. Padahal agak ribet sebenarnya. Nah ya, dari situ lumayan sih impact-nya, karena gue nyari suatu hal yang jarang ada kan. Jarang ada pemainnya gitu. Iya, gitu. Kan kebanyakan yang lucu-lucu, joget-joget, seksi-seksi. Iya, atau storytelling cerita apa. Tapi gitu. ada ternyata pasarnya yang mau belajar ya? Ternyata ada. Di TikTok juga gue sebulan tuh dapat 30.000 followers. Sebulan 30.000, gokil juga. 30.000. Terus YouTube sebulan juga 10.000-an subscribers. Guys, subscriber gue masih gope nih. Lu sebulan 10.000. Sebulan 10.000. Terus Nah, bisa begitu menurut lo, karena selain kontennya bagus, itu lo konsisten ngapain? Konsisten ngapain? Karena baik lagi ke awal, kenapa gue bisa konsisten? Karena pas 2022 itu job gue masih dikit. Karena COVID masih berlangsung. Masih berjalan. COVID masih berjalan, nggak terlalu normal. Gue kerjanya cuma nungguin invoice sama main sama anak, ya kan gitu doang. Jadi gue bikin itu, dan gue bisa konsisten. Gue bikin Kata Alpha dan gue bisa konsisten. Nah, konsistennya bikin 1 hari 1 video. Oh, lo 1 hari 1 video. Jadi apa 1 hari video syuting terus editnya ntar? Oh, 1 hari 1 video diupload. Oh, langsung upload. Jadi syuting, ngedit, ngupload. Kalau time managementnya biasanya sehari itu bisa dapat 3 sampai 7 tergantung mood. 3 sampai 7 video di syuting, ngeditnya nyicil, tergantung tanggal uploadnya kayak gitu. Masih sendiri waktu itu, nge-shoot sendiri, ngatur sendiri, script sendiri, ngedit sendiri, pokoknya semua sendiri masih berjalan sendiri awal-awal. Nah, setelah itu gue konsisten terus. Alhamdulillah naik terus. Views-nya naik, subscriber dan followersnya naik semua. Jadi gue memilih untuk gue seriusin, benar-benar gue seriusin gitu kan. Jadi setelah sebulan lewat sampai bulan ke-4 itu akhirnya gue sudah mencapai total keseluruhan sosmednya 400.000 followers. 400.000. 4 bulan 400.000 total semua tuh. Instagram. Dari TikTok, Instagram sama YouTube. Gokil. Yang paling banyak? Paling banyak YouTube.
Berapa? YouTube itu 200.000. 200.000. Ya. Source itu kan lo ya mainnya ya. Gila ya subscriber. Tapi gue main panjang juga, main long juga. Jadi lo ada panjangnya juga? Ada panjangnya juga. Jadi suatu hal yang gue pengen jelasin secara detail, tapi nggak mungkin nyampe semenit doang, nggak mungkin dapat. Ya gue bikin kayak 7. Setiap video menit. Atau? Enggak. Yang topiknya beda biasanya. Oh, oke. Jadi nggak semua video ada panjangnya gitu ya? Betul. Yang lo pengen bahas aja? Yang pengen gue bahas panjang. Oke. Benar. Jadi ya, kalau ditanya kuncinya apa sebenarnya konsisten dan niche ya. Oh, niche-nya emang ini banget ya, sempit gitu. Kenapa ya? bisa cepet gitu ya? Oke. Alhamdulillah udah diliput beberapa media juga tentang konten edukasi yang bisa viral dengan cepat lah gitu. Iya, jarang banget ya. Biasanya mah ya konten-konten begitu deh. Lagi pembahasannya agak berat. Iya. Kayak ya gue ngebahas astrofisika, physical geografi, yang mungkin banyak orang apaan sih bang, pusing gitu kan, ada angka-angkanya apa macam, tapi gue bawakan di video ini dengan singkat dan ringan. Atau mungkin karena orang-orang juga udah jenuh sama konten joget lawak kali ya? Bisa jadi. Lu masuk di saat yang tepat gitu jadinya ya? Bisa jadi. Oke. Atau tahun depan mungkin udah bosan sama edukasi, gue harus ngelawak joget-joget, bisa jadi juga. Ya kita nggak pernah tahu ya, ya nggak ada yang larang juga kan? Ya fleksibel lah. Oke. Kalau jadi konten kreator fleksibel. Idenya dari mana lo? Ide kontennya tuh? Oh gini. Mau bahas apanya? Mau bahas apa? Sebenarnya dari dulu gue suka geografi. Jadi tadi kan udah bilang juga gue suka geografi, gue suka hal-hal yang berbau luar angkasa. Tapi kan otak gue nggak nyampe, gue masuk IPS, ya udah gue cuman sebagai entusias doang. Nah, gue coba setelah yang pas COVID ini, gue coba pengen bikin YouTube yang sesuai passion gue nih. Kalau kita kerja di vendor kan harus mau sesuai keinginan klien nih. Iya, sesuai brief klien. Klien mau videonya apa, mau videonya gimana, ya kita nggak bisa ngebantah kan. Ya klien maunya gitu. Cuma kalau gue punya konten sendiri, gue sebagai konten kreator sendiri, berdiri sendiri, mempunyai ide sendiri, ya gue bisa semau gue. Ya kan? Ya jadi gue bisa bebas mengekspresikan apa yang pengen gue sampaikan dan apa yang pengen gue ceritain gitu. Nah dari situ gue mulai semangat nih, karena gue bisa bebas, gak harus terpaku dengan uang dan klien, ya kan? Karena gue bisa menghasilkan AdSense dengan apa yang gue suka doang gitu. Pasti gitu lah gampang. Itu kalau 400.000 dapat berapa pak? Kisarannya pak? Dapat berapa ya? Udah ngitungnya tuh gue gitu tuh. Brand masuk gitu, support juga. Oh iya, alhamdulillah selama 4 bulan itu anggaplah seminggu bisa dapat 2 brand deals. Jadi sebulan ada 8 brand, 5 sampai 8 brand. Banget. Itu lo masukin ke dalam konten lo tuh. Kan gue pernah lihat tuh yang kopi tuh. Kapal api. Nah, gokil juga. Iya, nggak sengaja ya udah di endorse kapal api kemarin. Kapal api. Adegannya cuman taruh gaus. Iya, lo nggak jualan gitu kan? Udah gitu doang. Tapi jadi melekat kan? Iya. Jadi orang tahu tuh, oh ini kopi ini nih. Oh, jadi gue nggak lebay gitu pas minumnya. Nggak hard sell ya? Nggak apa kan, nggak gitu-gitu. Cuma minum doang. Tapi jadi bahan omongan. Gitu. Ya kayak gitu lah. Seru sih. Emang internet tuh unik ya? Unik. Alhamdulillah kayak kita bisa juga sempet. Kayak yang terkenal banyak, Telkomsel juga ada. Oke. Tapi ya banyaknya untuk yang konten short, konten semenit, 1,5 menit di TikTok, di Instagram. Unik sih. Lo ini nggak jadi selain bikin konten tentang si kata alfa sama brand itu jadi buat konten lain gitu nggak? Apa nggak? Iya. Jadi misalnya ada brand yang gue maunya bikinnya konten yang berbau parfum nih. Karena brandnya parfum. Berarti yang konten-konten edukasi yang tentang parfum gitu, awal mula parfum. Positifnya kalau kita wangi, apa sih negatifnya kalau kita bau badan? Oke. Kita bisa-bisa nggak dapet job karena bau badan. Bisa jadi kayak gitu kan. Iya. Menarik. Lah. Gitu. Keren banget. Terus kalau kemarin kan lu diundang tuh sama paman Google tuh. Itu lu nge-DM apa lu yang di DM dicari-cari gitu? Alhamdulillah secara offline diundang ya. Secara offline. Jadi lagi ketemu. Jadi gini, selama gue jadi YouTuber itu, gue beberapa kali ikut event-event acara-acara di YouTube, Google, TikTok, ya kan, Instagram juga ada. Nah, eventnya mereka. Event-eventnya mereka, creators lah, event-event para creators. Nah kebetulan gue waktu itu lagi diundang di Nest Daily. Nest Daily bikin, kalau tahu Nest Daily? Nest Daily, pas datang ke sini lo ngikut juga? Iya, dia bikin Nas Summit kan di Jakarta.
kebetulan gue nggak bisa ikut, terus tapi diundang. Gue nggak bisa ikut, jadi gue nggak beli tiketnya nih. Tapi gue dapat email undangan dari YouTube kalau gue diundang Ikut datang Nes di Daily. Nes Daily. Jadi ya mau nggak mau, ikutlah, datang lah. Oke, keren Tapi banget happy sih, diundang. seneng sih Oke. gue. Seneng jadi Terus? ketemu Nes Daily, foto bareng, sampingnya. Ini ada di sini fotonya, iya. Ini Gue di bikin sini sisa nih. editor ya. Oke. Ya, pokoknya gue diundang di acaranya Nes Daily, ketemu banyak kreators, dan bukan kreators doang, jadi biang-biang ini kepala-kepala ini nih, manajer apalah, direktur apalah, pokoknya sempat kenalan sama banyak orang juga. Kebetulan di situ ada orang Google. Oke. Terus? Ngobrol, kita diundang ke kantor, tur kantor, Daerah mana makan sih? siang. Itu daerah Enggak mana rahasia ya? kan? Apa rahasia? Rahasia. Gue lupa, gue kasih tadi HP. Alamatnya. Itu daerah Jakarta. Jakarta ya. Oke. SCBD ya, yang incar itu ya. Oh. Iya, di SCBD. Gue datang ke sana, diundang makan siang dulu, makan siang, setelah itu ngobrol-ngobrol, habis itu kita tour office, habis itu ngobrol ke depannya gimana, kerja sama kita dan lain-lain. Udah. Ada obrolan kerja Ya sama tuh. rahasia itu nggak boleh. Mantap banget. Luar biasa, guys. Yang Gila, ngobrol-ngobrol ke keren dah. depannya bagusnya gimana gitu kan, antara gua dan YouTube dan Google gitu gimana. Ini cakep. Karena ya emang lagi-lagi lu niche-nya ini banget ya, jarang pemainnya dan ya arahnya positif. Jadi mungkin mereka tertariknya di situ ya. Yes, kita ngonten harus positif karena berdampak besar untuk penerus Anak muda gitu kan ya. Iya, kalau opini gue ya. Ya, bukan berarti yang lain jelek, enggak. Maksudnya kalau gua pengennya gua ngonten itu bisa berdampak besar tapi positif. Mantap. Keren banget. Oke nih, biar makin kepo nih teman-teman semua nih. Kita bahasnya nggak usah terlalu jauh karena masih rahasia juga nih prosesnya si Kata Alfa nih ya. Iya. Nah, ini kita ngobrol udah hampir 1 jam nih. Bahkan tadi kita sempat ngulang karena mati lampu dan memorinya hilang, guys. Jadi kalau ada obrolan yang rada awkward kayak udah pernah diomongin ya karena Itu tadi emang udah dibahas. Udah dibahas, kita harus ngulang. Jadi effort juga ini syuting. Iya, lumayan setengah jam ngulangin. Lumayan setengah jam ngulang. Oke guys, kita kasih waktu buat teman-teman PKL nih ya, pada Coba. nanya sama mau tanya, mereka mau jawab. nanya apa, kita kasih sesi tanya jawab. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu dari Sekolah Wirabuana. Ada yang saya pengen nanyain ke Bang. Yang mana itu mulai karir dari YouTube Short itu dari gimana ya, Bang? Atau mulainya tuh dari TikTok, Instagram, supaya bisa menyebar ke YouTube Short gitu. Oke, jadi mulainya gue gimana gitu ya? Sama satu lagi boleh nggak? Apa? Kalau masalah wawasan gitu, kan wawasan abang bisa bilang lumayan luas tuh. Masalah biografi atau enggak IPA, itu dari mana itu kira-kira? Oke. Kasih ya Bang. Thank you pertanyaannya kali. Jadi kalau dimulai dari apa? Sebenarnya gue langsung bikin 3 akunnya ya. Maksudnya YouTube, Instagram maupun TikToknya. Jadi gue sekalinya bikin langsung upload ke 3, mirroring namanya. Jadi gue langsung upload ke 3-tiganya. Upload setiap hari, upload ke 3-tiganya, setiap hari upload ke 3-tiganya. Itu awal-awal belum ada yang FYP, awal-awal belum ada yang views-nya gede, belum banyak. Jadi dari situ sekitar kalau di TikTok ini yang seingat gue baru-baru awal, di TikTok itu di hari ketiga, keempat itu udah ada yang FYP. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang 1 juta gitu. Iya, di seminggu tuh udah ada yang 1 juta gitu. Itu karena algoritma TikTok itu bersahabat untuk semuanya, termasuk untuk yang anak-anak baru bikin konten, baru bikin akun. Nah itu bagus banget kalau TikTok. Nah setelah itu baru Instagram naik. Instagram itu baru sekitar 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, sampai tiba-tiba ada yang nyampe 900 sampai 1 juta view. Ya kalau sekarang mungkin udah lebih banyak ya. Nah kalau di YouTube Short justru paling telat, yang paling lama. Jadi YouTube Short itu sekitar ke minggu kedua, ketiga kali ya, baru ada yang FYP lah ibaratnya. Dari kemarin, dari selama 2 minggu lebih itu gue sabar. Jadi yang lain udah puluhan ribu, ratusan ribu view-nya. YouTube doang yang masih 1.000, 500, yang gitu-gitu. Jadi gue konsisten aja, ikhtiar aja kan ibaratnya mah. Konsisten upload aja. Tiba-tiba ada yang naik nih, 300.000, 500.000, 1 juta. Nah yang lain ikutan naik. Nah selama naik itu, gue terus upload konsisten.
upload terus per harinya, jebret. Nah itu naik terus tuh, naik terus, sampai kayak ya 500.000 tuh biasa aja buat gua. 300.000 biasa aja karena udah sering dinaikin gitu kan. Nah tapi ada naik turunnya juga tetap. Kalau tiba-tiba kita sakit atau gue sempat ada proyek web series, gue harus fokus ke web series itu selama 3 minggu gue ngonten, jarang ngonten, itu langsung turun. Nah gue mulai ngonten lagi karena gue kewalahan, gue mulai nge-hire editor buat nge-backup gue bikin konten. Nah itu naik lagi tuh grafiknya, naik lagi, jadi stabil lama-lama. Singkatnya kayak gitu kira-kira. Jadi awalnya emang jangan berharap, tapi ya Allah berikan kemudahan. Kayak gitulah. Kalau pertanyaan nih mungkin teman-teman masih belum ngerti juga, itu lu nguploadnya manual atau ada software yang sekali ngupload tuh langsung ketiga? Oh manual. Oh jadi manual aja? Iya lewat HP semua. Jadi Instagram, jadi videonya di HP, Instagram, YouTube Short, sama TikTok. Itu gue upload semua barengan, atu-atu gitu dari HP. Oke. Itu aja sih. Terus selanjutnya tadi pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Hasan. Geografi gitu, IPA. Kebetulan karena passion ya. Karena gue suka geografi, gue suka luar angkasa, gue suka nonton Interstellar, Gravity ya kan, Star Wars dan begitu-begitu kan gue suka banget. Gue suka nonton Net Geo ya kan, yang kayak gitu kan menarik wawasan lebih jauh gitu. Dan gue suka banget. Nah karena itu, gue juga nggak keberatan untuk gue riset tentang hal yang emang ada. Jadi karena gue riset dan gue suka banget, jadi gue bisa kembangin itu ke hal yang positif kan, konten-konten positif gitu loh. Karena gue basicnya juga bikin iklan buat klien, basicnya gue sering ngadepin klien, kalimat-kalimat apa yang harus digunakan, kalimat-kalimat apa yang mancing. Nah itu gue adopsi ke konten gue yang tadinya di Alpha Production doang, untuk industri doang, gue bawalah tips-tips dan formula-formula rahasia itu gue bawa ke konten. Jadi ya gimana caranya FYP, gimana cara bikin judul yang bagus, gimana caranya nge-hook orang-orang buat nonton terus video kita, dan lain-lain. Kayak gitu bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisha. Kak, aku mau nanya, video awal kakak upload itu video apa ya kak? Waduh, masih inget kayak gue, lupa deh kayaknya. Itu tentang apa gitu? Tentang apa? Oke. Jadi, thank you pertanyaannya. Jadi, sebelum gue mulai konten, itu gue riset dulu. Gimana caranya FYP, gimana caranya menarik, gimana apa yang belum pernah ada, yang jarang ada. Nah, itu gue riset dulu semuanya. Nah, setelah gue riset, itu sekitar semingguan lah gue riset, full. Nah, gue bikin konten tuh udah sesuai apa yang gue suka, passion, yaitu geografi waktu itu pertama-tama. Kalau nggak salah, apa yang terjadi kalau kita buang sampah ke gunung berapi? Haho semua loh, menarik loh yang mau. Kayak pernah lewat di IG. Ya kan, pernah lewat kan? Nah, follow belum? Belum lewat tuh langsung scroll. Nah, soalnya cek gitu, terus kayak hal-hal seperti ternyata Jupiter tidak mengorbit matahari. Oh, jadi tentang itu ya? Iya, tentang sains lah ibaratnya. Terus ya banyak hal yang menarik yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, tapi kalau udah dengar judulnya pasti mau nonton. Kayak gitu kan. Nah, itu video yang pertama gue bikin, yaitu tentang sains dan luar angkasa dan geografi dulu awalnya, kayak gitu. Kayak pengetahuan gitu ya? Betul, ilmu pengetahuan. Tapi yang jarang orang bahas atau bahkan yang sama sekali nggak pernah dibahas. Maka yang review gitu kan kayak apa ya, gimana ya? Kayak nge-review pengetahuan yang belum orang-orang tahu gitu kan? Iya, betul. Jadi apa yang jadi sebenarnya kayak gimana terlahirnya bulan. Karena menurut banyak teori dari astronom yang sudah terkenal, bulan itu dihasilkan dari tabrakan dengan bumi awalnya. Jadi ada satu planet yang tabrakan dengan bumi, jadilah bumi sama bulan kebagi jadi dua. Kepo kan? Nonton ya di konten gua. itu tuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kadang kan ada orang yang pas mau tidur tiba-tiba mikir gimana sih bumi itu bulat apa datar, terus bulan dari mana ya gitu. Kalau mau tidur. Ya kerjaan gue juga melawan. Ternyata nggak dikit om yang soal penganut bumi datar
Ternyata kalau dihitung persentasenya itu ada 30% orang yang menganggap bumi itu datar. Banyak kan, Bang? Nah di situ kacau kan. Jadi kolom komentar gue juga pembodohan. Bumi itu datar. Nggak ada manusia yang bisa menembus langit gitu misalnya. Wah, itu emang tugas gue untuk mengedukasi agar teman-teman yang tadinya nggak pernah kepikiran ke teori konspirasi bumi datar, itu sudah tertanamkan bahwa sains itu faktanya kayak gini. Bahwa bumi itu bentuknya seperti ini. Bahwa gejala-gejala alam yang dianggap tadinya mitos, setan, hantu, itu sebenarnya fenomena alam yang bisa dijelaskan gitu. Nah, gue mematahkan, ibaratnya kayak pesulap merah lah, Bang. Gue mematahkan teori-teori konspirasi, mitos-mitos yang teman-teman belum tahu, dijelaskan secara sains dengan ringan, dengan pendek, kayak gitu. Begitu, Kak. Oke? Begitu, Kak. Ya udah, makasih ya, Kak. Oke, selanjutnya siapa? Oke, sama-sama. Ini langsung. Iya, langsung tanya aja boleh ya. Assalamualaikum Kak, saya Andin. Aku mau nanya, konten apa sih yang bikin sosial media kakak tuh jadi naik? Alright. Sebenarnya banyak tips triknya ya, gimana caranya, intinya kan itu gimana caranya kontennya bisa FYP ya. Kalau ditanya gimana caranya kontennya bisa FYP, jangan lupa ikut workshop gue tentang how to be content creator. Gue belum bikin. Belum ada waktu. Ya mungkin nanti ada pihak ketiga kali yang mau ngajak, nanti lah. Jadi gimana caranya konten itu bisa FYP ya? Gimana akun gue bisa terkenal? Sebenarnya pertama dari riset yang gue dapat, itu pertama kita harus punya niche dulu. Niche itu apa ya, Bang? Udah pernah tahu niche lu nggak? Niche kayaknya belum ada tahu. Niche itu kayak niche bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Ceruk. Niche kita, maksudnya kita mau bahas apa gitu. Ada yang mau niche-nya mau sports, gym, niche-nya mau edukasi, niche-nya mau komedi gitu kan. Nah, kalau kebetulan niche gua edukasi yang terfokuskan ke sains. Nah, itu masih jarang. Karena kebanyakan kalau edukasi kan kayak gimana caranya jadi content creator, gimana caranya yang udah lumrah gitu loh, yang banyak loh, yang recap story film gitu kan. Itu kan udah banyak gitu maksudnya. Nah, kita harus lebih besar atau lebih unik kan pilihan itu. Nah, kalau gua memilih yang lebih unik, yaitu ngebahas sains ilmiah tapi ringan, dengan editing, lighting, dengan pakai kamera, pakai mic, jadi kualitasnya juga bagus, nggak cuma lewat HP doang. Nah, itu yang memanjakan mata juga. Terus konten-kontennya juga variatif dan lebih menarik kan judul-judulnya. Nah, judul-judul yang hooking, judul-judul yang mancing. Apa sebutannya sih kalau di thumbnail? Clickbait. Thumbnailnya mancing banget, apa sih sebutannya? Clickbait ya? Oh iya, clickbait. Ya kayak clickbait gitu. Jadi konten kalau di shorts, kalau di TikTok atau Reels kan nggak ada thumbnail yang bisa clickbait gitu ya. Clickbait itu dengan cara 3 detik awal kayak gitu. Jadi gimana caranya dengan 3 detik awal kita harus bikin penonton mau nonton keseluruhan videonya. Jadi misalnya ya di Jakarta ditemukan alien gitu. Ya aliennya kita jangan kasih tahu dari depan, kita kasih tahu di belakang. Jadi biar orang nonton sampai belakang. Itu misalnya ya, gue nggak pernah bahas alien ya. Gue bahasnya yang fakta-fakta gitu maksudnya. Itu contohnya. Alien gue nggak pernah. Karena secara fakta alien itu hanya teori konspirasi aja kayak flat earth untuk saat ini ya, untuk saat ini. Kita nggak tahu 100 tahun ke depan kita bisa bertemu alien beneran apa enggak, kita nggak tahu. Cuman untuk saat ini memang ada indikasi seperti di teleskop James Webb yang menemukan sinyal kehidupan di planet lain, memang ada, cuman secara faktanya belum ada. Jadi gue nggak pernah bahas. Yang mitos-mitos gue nggak pernah bahas, gue bahas yang fakta aja, kayak gitu. Jadi pertama niche harus menarik, unik, memanjakan mata, secara kualitas bagus, suara dan visual. Lalu clickbait, menarik untuk ditonton sampai akhir, nggak bertele-tele. Nggak intro, guys, apa kabar, bla bla, nggak. Jadi langsung 3 ini aja simple, sama konsisten udah. Sehari 1, blok, naik. Dinaikin sama algoritma, karena konsisten. Bukan karena kualitas doang, kualitas membantu, tapi karena konsistensi itu dibantu sama algoritma. Jadi algoritma ngebantu, konsistensi membantu, penasarannya membantu juga, langsung.
4 bulan 400.000 followers. Sebenarnya banyak sih yang lebih banyak sih followersnya, yang lebih cepat ada, cuman kebetulan ya gue dapetnya segitu. Oke, cukup. Terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama, semoga puas. Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Rido Surya. Saya pernah PKL di sini waktu tahun kemarin. Oh gitu. Nah, jadi saya mau nanya sama kakak, kayak apa ya? Kalau misalkan kan kita udah bikin video susah-susah nih, terus kayak videonya tuh kayak yang nonton sepi itu gimana tuh kak? Oke. Pertanyaan yang simpel tapi ribet dijawabnya nih. Pertama, oke. Gimana kita udah bikin video susah-susah tapi nonton dikit. Pertama, untuk mengevaluasi suatu video pada suatu akun itu nggak bisa dengan satu video doang. Kita harus ngambil tolak ukurnya sekitar 10, 20, kalau bisa 30 video minimal. 30 video kita lihat nih. Apakah nggak naik semua ataukah ada yang naik, ya kan? Nah, dalam 30 video itu juga lo harus variasiin dikit niche-niche-nya. Jadi misalnya kalau lo misalnya ngomongin teknologi nih, lo ngomongin teknologi yang senjata kah, teknologi AI kah, teknologi ramah lingkungan kah? Nah, itu lo bahas semua kalau memang niche lo mau di situ. Nah, ternyata misalnya yang naik teknologi yang ramah lingkungan nih. Ya udah, berarti teknologi senjata sama teknologi yang AI berarti nggak laku nih. Berarti mungkin karena banyak saingan, mungkin karena lu kurang menarik bungkusnya, ya kan? Ya berarti yang lu harus banyakin adalah teknologi ramah lingkungan. Ya, kalau setelah teknologi ramah lingkungan, maksudnya lu followers udah naik, followers udah banyak, sebenarnya mau bahas apa-apa yang sedikit berbeda dengan niche juga dapat aja views-nya. Cuman untuk memulai suatu akun, lu harus punya niche tertentu yang memperbanyak followers dulu. Nah, kalau udah punya masa kan lu mau senyum selfie juga banyak yang like gitu maksudnya, ya kan? Tapi kalau andaikan skenarionya adalah semua video lu nggak naik, ya berarti kualitas video lu, cara pembawaan lu, durasi lu itu banyak yang harus dirubah. Nah, itu harus dievaluasi, nggak bisa dengan 1-2 video, 10, 15, 30 video. Lu lihat, oh ternyata artikulasi gue kurang jelas, ternyata mic, suaranya nggak enak, baca harus pakai mic, ternyata lightingnya nggak enak, visualnya nggak enak, harus pakai lighting, ternyata skripnya kurang jelas, ya kan, muter-muter bahasanya nih, muter-muter nih skripnya, berarti skrip lu harus diatur ulang, ya kan, editingnya ternyata monoton nih gitu doang, ya berarti harus tambahin efek-efek, atau tambah skrip, subtitle, tambahin subtitle, karena ternyata gue baru tahu juga ternyata 60% yang nonton itu nggak nyalain volume, jadi kebanyakan mereka tulisannya dibaca captionnya, subtitlenya, kayak gitu. Oke kak, makasih. Sama-sama, semoga membantu. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya ingin nanya, kalau waktu yang tepat untuk ngupload konten kita tuh biar langsung boom itu kapan ya kak? Oke, terima kasih jawabannya. Jadi waktu upload ya. Ini Pertanyaannya. Oh iya, selalu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering ditanyain juga ya. Cuman sebenarnya mudah untuk dijawab. Yang pasti kalau lu ngupload jam 1 malam, jadi kita yang nonton. Itu suatu hal yang pasti kan. Berarti apa? Kita harus mencari jam yang orang sering megang HP. Kalau gua pribadi, kalau gua lagi sehari harus ngupload 2 video misalnya nih, berarti gua ngambil di jam makan siang istirahat, jam 12 lewat sedikit, dan jam orang pulang kantor atau udah istirahat, itu sekitar jam 5 sampai jam 6, jam 7. Jadi orang di situ intensitasnya lebih tinggi untuk menonton atau membuka HP. Nah, jam-jam tersebut buat gue prime time-nya gue. Prime time-nya orang-orang bisa beda ya. Karena kita bisa ngecek di analitik Instagram, YouTube maupun TikTok, jam berapa penonton kita yang paling banyak nonton di jam tersebut. Berapa banyak penonton kita yang nonton di jam berapa gitu ibaratnya. Nah, kalau di gue kebetulan di jam 6 sore, jam 5 sampai jam 7, sama jam 12 sampai jam 1. Nah, ketika kita upload di jam tersebut dengan sudah ada followers yang memang jam segitu banyak, ya berarti probability naiknya lebih tinggi daripada kita upload di jam 9 pagi atau jam 3 sore, kayak gitu. Jadi ya tergantung analitik sendiri masing-masing. Cuman menurut gue untuk starter, buat teman-teman yang belum ada analitiknya, jam berapa harus upload, ya jam 5 sampai jam 7 atau ya jam 12 siang, kayak gitu. Oke kak, terima kasih. Sama. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Rizik Fasya, saya pernah PKL di sini. Aku mau nanya dong, gimana
first impression pas pertama kali ngedance tapi di depan banyak orang. First impression Balik lagi nih jauh nih. pas SMA ya? Iya. Oke, pas gue SMA itu ngedance. Oke. Jadi first impression ketika ngedance itu maksudnya perasaan gue kali ya? Iya. Perasaan ketika pertama kali gue ngedance? Iya. Malu. Oh, malu. Malu. Malu kenapa? Malu karena gue belum pernah tampil di tempat banyak orang. Tapi gue harus tampil secara publik ke orang-orang yang nggak gue kenal, orang asing ya kan? Atau ya orang-orang yang bisa aja kekhawatiran akan dibully karena dance gue jelek, karena salah atau karena apa, itu pasti ada kekhawatiran kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya waktu itu gue berhasil karena fokus latihan juga waktu itu. Ya jadi senang, jadi malah yang tadinya khawatir gue berubah menjadi puas, gembira, senang gitu. Nah karena gue udah merasa berhasil menabrak tembok introvert lah bahasanya gitu ya. Tembok yang mengekang gua untuk berekspresi di depan banyak orang. Kayak gitu. Karena gua ngerasa karena gua maksa mendobrak tembok itulah gua bisa jadi sampai content creator kayak gini sekarang. Jadi pede. Jadi Iya. pede, kuncinya Iya. pede. Kasih Kak, aku take a note it. Oke. Sama. Oke. Luar biasa, Sani. Keren pertanyaannya. Oke, makasih banyak nih, Fa. Udah dikasih jawaban pertanyaan para apa nih, bocil-bocil deh ya. Bisa Bocil-bocil dibilang- mematikan. Iya, bocil-bocil mematikan. Karena siapa tahu nanti kan mereka terinspirasi, terus mereka pengen jadi konten kreator juga kayak lo yang berhasil mendobrak yang tadinya SMP tuh apa namanya kamera guy, SMA tuh jadi dancer, kuliah jadi MC dan ternyata berarti lu selama ini nggak pernah kerja kantoran lagi dong? Belum pernah. Oh malah belum pernah ya? Belum pernah Terakhir kerja ya kantoran. si Magang. restoran itu aja ya? Oh magang doang. gitu ya? Di backstage. Oke. Backstage, back office. Back office ya, menarik. Oke, Fa. Jadi mungkin nih buat teman-teman multimedia nih karena mereka rata-rata tuh postnya 0. Rata-rata postnya 0. Iya, Instagram udah gitu di private. Misterius banget ya? Iya, so eksklusif gitu. Iya. Ada tips nggak, Fa, buat teman-teman ini siapa tahu mereka ada yang pengen jadi konten kreator, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mungkin juga sebagai summary obrolan kita dari tadi. Mungkin mereka kan ada yang ketiduran, ngantuk. Kita ulang lagi aja kira-kira tips buat mereka supaya bisa jadi konten kreator atau seorang yang bergerak di bidang kreatif yang nggak harus kerja kantoran. Jadi gue juga pernah berada di posisi kalian, bahkan mungkin di bawah kalian, karena gue terlalu wasting time, terlalu buang-buang waktu buat hal yang nggak positif. Ini kalian termasuk positif loh magang kayak gini, PKL gini ya, magang kayak gini buat termasuk yang bagus banget, karena kalian bisa langsung belajar gitu secara praktek dan langsung di depan kalian kayak gini. Menurut gue tahu musuh utama kita memulai suatu karir atau seenggaknya nggak usah ngomongin karir kali ya, semangat dulu deh, semangat juangnya dulu. Itu musuh utamanya HP, Bener. mager, pengen rebahan ya kan. Terus ya pokoknya terkaitnya semangat gitu lah ya, sama keterbatasan pasti. Gue udah cerita juga tadi, gue banyak keterbatasan juga soal gue baru bisa punya kamera setelah nabung berapa lama, ya kan. Nah menurut gue yang paling penting adalah goals-nya dulu, targetnya dulu. Itu jauh lebih penting daripada plan. Karena plan tanpa goals, lo akan jalan tanpa tujuan, tanpa arah. Jadi goalsnya dulu diatur. Kalian misalnya umur sekarang 20, berarti 50 tahun kemudian mau jadi seperti apa, 30 tahun kemudian menjadi seperti apa, 20 tahun kemudian jadi seperti apa. Itu turun terus tuh, 10, 5, 3, sampai tahun depan nih mau seperti apa. Dibikin konkret, ditulis nih, gue mau jadi seperti apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 30 tahun kemudian. Kalau goalsnya kalian udah yakin, goalsnya kalian udah punya, kalian bisa planning sesuai yang goals yang kalian mau. Itu dulu yang penting. Nah, kalau goalsnya udah dapet, planningnya sudah ada, kalian sudah pelajari gimana caranya untuk mencapai hal tersebut. Misalnya kalian mau masuk UI aja, ya berarti kan harus belajar yang rajin, harus belajar mandiri di rumah, nggak cuma di sekolah doang, dan lain-lain. Nah itu planning, termasuk planning. Nah termasuk di menjadi content creator, menjadi foto videographer, menjadi usaha, pemilik usaha gitu loh. Nah di situ planning dan goals itu harus berkesinambungan. Nah, kalau planning dan goals-nya udah dapet, kalian mau nggak mau
karena udah ada target tahun depan, udah ada target 6 bulan kemudian, kalian jadi terpacu nih, semangatnya jadi ada nih. Oh iya, ditempel di kamar. Oh iya, gue tahun depan mau jadi seperti ini nih. Gue nggak bisa leha-leha, gue nggak bisa mager-mageran, gue nggak bisa push rank mulu, nggak bisa match mulu, nggak bisa PUBG mulu tuh. Udah, tinggalin dulu. Karena kita harus mengejar kebahagiaan yang lebih besar tapi lebih lama daripada kebahagiaan sementara yang ada di depan mata kalian. Yaitu HP, Mobile Legend, PUBG, ya kan, scrolling TikTok dan Instagram. Tinggalin dulu. Tinggalin dulu. Gue nggak bilang harus berhenti, tapi lu bisa sehari cuma setengah jam aja main gamenya, sejam aja. Setelah itu kalian asah skill kalian. Targetnya apa, tujuannya apa, asah semua. Kayak gitu sih. Nah itu kan pelan-pelan akan menimbulkan semangat dan menjadi habit, menjadi kebiasaan kalau kalian akan menjadi produktif setiap harinya. Kayak gitu. Oke, Lebay ya, luar panjangan ya? biasa banget. Terima kasih nih, Fa. Ya, Udah sharing siap. banyak banget, jawabannya tuh juga keren banget. Jadi emang ya udah kita memilih ya, kita mau meninggalkan kesenangan yang sementara itu yang ya lo cuman lo scrolling senengnya sebentar aja. Yang penting kita fokusin. Ini kok malah woi. Coba guys, ini kita kedatangan tamu. Google lo yang ngundang. Gue tuh siapa? Ini Google yang ngundang, ya. Kalian harus tahu prioritasnya. Kalian udah gue kasih kesempatan ketemu sama orang-orang hebat yang jauh lebih hebat daripada gue. Kalian malah sibuk dengan yang lo ngerasa tuh lo eksklusif, lo tuh jago, gue tuh PKL lo enak. Kagak, lo tuh semua masih pada kayak dari tadi gue ngeliatin tingkah lo pada kayak gitu. Ini Google yang ngundang, guys. Ingat, Google itu jauh di atas gue. Yang nanya ke gue siapa sih? Yang nanya ke Google ratusan juta orang. Ini Google mau ngundang dia, tolong hargain dia. Nggak usah sibuk sendiri. Harus tahu prioritasnya. Oke? Clear semua? Bisa fokus? Acting. Emang harus gini ya. Guys, itu acting guys. Contoh bapak-bapak marah. Oke, Pak, sekali lagi terima kasih nih sudah Siap. datang Sama-sama. ke podcast Nubi Sabi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang lo berikan itu bermanfaat banget. Amin. Buat teman-teman PKL di sini. Yang tadi gue sempet emosi dikit. Ya untungnya terekam itu nggak bakal gue cut, biarin aja. Jadi biar keren aja videonya. Ini mau acting doang lu ya? Kata-kata kotor itu biarin dia, ntar ditit, ada editor gue gampang lah. Jangan ditit. Biarin aja. Pokoknya terima kasih banget guys. Apa lo udah mau rela datang ke sini walaupun gue tuh bener lagi-lagi tuh gue bukan Google, gue bukan siapa, tapi lo mau datang ke sini tuh udah suatu kebanggaan buat gue banget. Wah, Terima kasih banyak banget. Komunitas Step Hot. Jaya. Jaya. Oke guys, terima kasih telah menonton podcast Nubi Sabi bersama gue nih Faisal Saltif, juga dengan siapa? Alfa. Dari Kata Alfa dan juga Alfa Production. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Nih kali ini gue mau ngilangin lagi nih siapa nih. Ciat. Terima kasih.